Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih, berjumpa lagi dalam acara KPU Boyolali Podcast. Teman pemilih, di episode keempat ini kita akan mengambil tema mengenal pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Teman pemilih, narasumber pada siang hari ini kita perkenalkan, beliau adalah Ibu Siti Ulfa SAG. Selamat siang Ibu. Ya, selamat siang Pak Rohani. Ya, terima kasih sudah berkenan hadir di acara KPU Boyolali Podcast ini. Ya. Teman pemilih, Ibu Siti Ulfa ini adalah salah satu komisioner KPU Kabupaten Boyolali Divisi Teknik Penyelenggaraan. Betul ya Bu ya? Betul sekali. Mungkin bisa disampaikan sedikit divisi yang Ibu ambil ini. Baik. Namun sebelumnya saya mohon izin untuk menyapa teman pemilih. Selamat siang teman pemilih, selamat siang calon peserta pemilu tahun 2024. Terima kasih pada kesempatan ini kami bisa menyampaikan berkenaan hal tentang kepemiluan dan persiapan untuk tahun 2024. Baik Pak Rohani, tadi Pak Rohani memohon kepada kami untuk menyampaikan tentang sebenarnya apa sih tugas Divisi. pokok dari divisi teknis penyelenggaraan. Oke. Teman pemilih perlu diketahui bahwa memang salah satu dari tugas dari KPU itu ada di antaranya adalah divisi teknis penyelenggaraan. Maka perlu kiranya saya sampaikan kepada seluruh pemirsa bahwa tugas divisi penyelenggaraan itu diantaranya dari proses awal Pak Rohani, dari proses pendaftaran partai politik sampai kemudian penetapan dari calon peserta pemilu. Seperti itu. Oh, jadi mulai dari awal sampai akhir ya Bu Iya. ya? Oke Bu, kalau di dalam kita ketahui juga ya bahwa untuk pemilu 2024 ini sudah di launching kemarin pada tanggal 14 Juni tahun 2022 ya. Betul sekali. Artinya berdasarkan PKPU nomor 3 tahun 2022 ini tahapan ini sudah dimulai ya. Ya, betul sekali. Untuk tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu itu tahapannya kapan itu dimulainya Ibu? Iya, teman pemilih dan calon peserta pemilu juga Pak Rohani, bahwa benar memang perlu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa tanggal 14 Juni kemarin KPU telah melaksanakan launching bahwa genderang pemilu 2024 sudah dimulai. Nah, dari tahapan ini tentunya untuk tahapan pendaftaran itu sesuai dengan PKPU 3 tahun 2022 itu akan dimulai dari akhir bulan Juli sampai kemudian nanti akan ditetapkan pada bulan Desember. Itu seperti itu. Jadi mulai dari Juli sampai dengan Desember ya. Iya, betul sekali. Jadi sudah mendekati tahapan itu nggih. Iya. Lantas apa saja persiapan oleh KPU Boyolali dalam persiapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu ini? Ya, pada tahapan pendaftaran ini KPU Boyolali telah mempersiapkan SDM berikut sarana dan prasarana pendukung. Begitu Pak Rohani. Dan untuk serangkaian tahapan verifikasi dan pendaftaran ini KPU juga menyiapkan tim helpdesk yang nanti akan siap melayani calon peserta pemilu di tahun 2024 untuk berkonsultasi perihal kesiapan mereka untuk menjadi peserta pemilu di tahun 2024. Apakah sejauh ini sudah ada partai politik yang berkomunikasi ke KPU Kabupaten Boyolali? Sampai saat ini memang sudah ada beberapa partai politik yang datang ke KPU Boyolali untuk konsultasi tentang kesiapan pemilu tahun 2024. Baik itu calon peserta pemilu baru maupun partai politik bagi peserta pemilu di tahun 2019 yang lalu. Terkait dengan tahapan ini, apa saja yang perlu dipersiapkan oleh
partai politik di tingkatan kabupaten? Ya, jadi yang perlu disiapkan untuk pemilu 2024 bagi partai politik di tingkatan kabupaten, yang pertama adalah data kepengurusan yang telah dilegalisir ataupun disahkan oleh partai politik sesuai dengan ADART bagi partai politik yang bersangkutan. Yang kedua, kantor yang disertai dengan surat keterangan domisili bahwa kantor tersebut dinyatakan untuk siap digunakan untuk tahapan pemilu sampai pemilu itu selesai. Dan yang ketiga adalah dokumen KTP dan KTA untuk anggota partai politik yang bersangkutan yang telah diinput melalui aplikasi Sipol dalam untuk persiapan verifikasi keanggotaan kepemiluan di tahun 2024. Setelah partai politik melakukan pendaftaran sebagai peserta pemilu tahun 2024 ini, lantas apa yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten Boyolali? Oke. Jadi setelah partai politik calon peserta pemilu di tahun 2024, maka kemudian KPU Boyolali akan melaksanakan verifikasi pada partai politik yang bersangkutan. Nah, adapun hal yang dilakukan adalah sebagaimana amanat Undang-Undang tahun 2017, Undang-Undang 7 tahun 2017 di pasal 178 bahwa KPU Boyolali akan melaksanakan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Lantas apa yang dimaksud dengan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual itu, Bu? Oke. Verifikasi administrasi itu penelitian terhadap keabsahan administrasi yang dokumen administrasi sebagai persyaratan pendaftaran bagi partai politik di tahun 2024. Dan verifikasi administrasi ini juga diperlakukan untuk semua calon peserta pemilu di tahun 2024. Semuanya. Ya, semuanya. Sedangkan verifikasi faktual itu sendiri, verifikasi yang akan dilakukan dalam rangka untuk pengecekan terhadap keabsahan kepengurusan dan keabsahan keanggotaan. Nah, untuk kepengurusan ini akan dilakukan oleh seluruh calon peserta pemilu di tahun 2024. Sementara untuk verifikasi faktual keanggotaan itu akan dilakukan oleh KPU bagi partai politik yang pada tahun 2019 yang lalu tidak mencapai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebanyak 4% kursi perolehan kursi di tahun 2019 yang lalu, dan partai politik yang baru. Terakhir, Bu, selaku Komisioner KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan, apa saja harapan bagi masyarakat luas khususnya bagi calon peserta pemilu dalam rangka suksesnya tahapan pendaftaran dan verifikasi di Boyolali ini? Ya, demi kelancaran pelaksanaan pemilu di 2024, kami berharap yang pertama khususnya adalah kepada calon peserta pemilu di tahun 2024 ini untuk berkomunikasi aktif dan berkonsultasi kepada tim helpdesk kami yang telah kami sediakan, berikut memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah kami sediakan. Yang kedua, partai politik memastikan kevalidan keanggotaan kepengurusan dan anggota partainya dengan menyiapkan data dukung yang valid. Di antaranya adalah KTP dan kartu anggota partai politik. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Bu Siti Ulfah yang telah menjadi teman perbincang kita di episode kali ini. Teman pemilih, demikian bincang-bincang kita pada episode kali ini. Nantikan episode selanjutnya. Kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.